Halo, perkenalkan nama saya Gustiayu Gadek Dila Silvia Dewi dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan bahkan menuju kesempurnaan, sehingga menimbulkan pengaruh positif dan negatif dari kemajuan teknologi ini di berbagai aspek kehidupan. Berikut ini adalah pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek di berbagai aspek kehidupan. Pengaruh positif kemajuan iptek dalam aspek politik, yaitu kemajuan iptek menciptakan keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi yang berpengaruh kuat bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas dirinya dalam kehidupannya, sehingga akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Kedua, dalam aspek ekonomi, yaitu meningkatnya investasi asing di negara kita, makin terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran masyarakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dalam aspek sosial budaya, kita bisa mencontoh atau belajar banyak hal melalui internet tentang sosial budaya, seperti mempelajari cara hidup dan pola pikir yang baik. Kita bisa menambah ilmu dari internet seperti mempelajari budaya lain. Dan yang keempat, dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia, menguatnya regulasi hukum, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, dan menguatnya supremasi sipil. Pengaruh negatif kemajuan iptek dalam aspek politik yaitu terganggunya stabilitas politik nasional dan munculnya gerakan radikalisme dan terorisme. Dalam aspek ekonomi yaitu barang-barang lokal kalah saing dengan barang-barang luar negeri. Perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing dan timbulnya kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Yang ketiga, dalam aspek sosial budaya yaitu munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, mengakibatkan kesenjangan sosial, munculnya gejala westernisasi, makin memudarnya semangat gotong royong, serta makin lunturnya nilai-nilai agama. Dan yang keempat, dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu menimbulkan tindakan anarkis dalam masyarakat, mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, serta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan berkurangnya keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara kita. Kemudian, cara membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Sikap selektif dalam aspek politik yaitu mengembangkan demokrasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, menegakkan supremasi hukum, dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik. Yang kedua, dalam aspek ekonomi yaitu meningkatkan komoditas ekonomi, meningkatkan kualitas SDM Indonesia, dan mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Dan yang terakhir, dalam aspek sosial budaya, yaitu terbuka terhadap inovasi dan perubahan, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau, dapat memanfaatkan kegunaan iptek, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi, menggunakan potensi lingkungan secara tepat, serta menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Sekian penjelasan saya tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih.